studi kasus tentang perhubungan sepertinya sudah kita kontak kemarin. Silakan duduk. Kenapa? Yang bisa dibantu? Boleh diperkenalkan dengan ibu siapa? Saya Muhammad. Saya disini sebagai koordinator BK sekaligus BKK di SMK Raja Sastra. Untuk dukungan Bulan Mari ya, atau Bulan Mari saja. Mungkin Bulan Mari boleh kita mengetahui ibu sudah menjadi guru di SMK Raja Sastra sudah berapa tahun dan awal masuk sini sudah menjabat sebagai BKK atau bagaimana? Ibu di sini sejak 2010, insya Allah sudah kurang lebih 14 tahun. Mungkin ibu seberapa dekat dengan murid-murid di SMK Raja Sastra ini? Seberapa dekat? Anak-anak itu ya, pertama itu dulu kalau tahu yang namanya BK itu pasti jiper. Jadi ya BK, dalam tanda kutip pasti anak-anak yang bermasalah di sana, gitu kan ya. Terus akhirnya kan BK kan juga masuk kelas. Walaupun waktu itu pertama kali saya disuruh belum masuk kelas, tapi saya berusaha untuk ketika wali kelasnya masuk, saya pasti minta jam dulu. Jadi ketika wali kelasnya menjelaskan di kelas, pasti ada 1 minggu atau 1 bulan sekali lah. Itu pasti saya minta. Materi BK? Materi BK itu bukan materi ya, layanan lebih tepatnya. Jadi lebih menjelaskan apa sih di sekolah itu kalian harus bagaimana, gitu kan ya. Terus jadi istilahnya di sekolah itu tidak curcula juga, gitu kan ya. Tetap ada yang namanya absensi, terus perilaku, terus apa namanya ruangnya tata tertib kayak gimana, gitu kan. Di sini kayak ada sanksi berat kalau menurut ibu paling terlalu apa ya? Terlalu Yang paling tinggi sanksinya gitu terlalu ya. tinggi lah ya untuk Dikembalikan ke orang tua. pernah ada sih. Terutama yang apa sampai pelanggar itu kan bawah sendiri itu kan ada tata tertib toh. Kalau misalnya di situ sudah jelas. Kalau misalnya sudah terlibat kasus hukum, perkelahian di luar, membawa nama baik sekolah, menjelekan itu pasti sudah dikembalikan ke orang tua. Termasuk yang absensi terlibat. Tapi itu kami pun juga apa ada darulnya gitu ya. Yang 1, 2 pasti anak itu di tengah-tengah itu pasti sudah ada yang proses sudah disiapkan. Apakah ketika seorang siswa misalnya dia bilang pokoknya mungkin absen mungkin seminggu atau 2 minggu itu langkah pertama yang diambil oleh sekolah itu Nggak seminggu mas, 3 hari dulu. 3 hari nggak ada itu panggilan 1 sama wali kelas ya. Sama wali kelas. Penanganan pertama dulu dari wali kelas. Siswa pertama kali ditangani sama wali kelas dulu. Terus habis itu panggilan 1, 2, 3 sampai dengan wali kelas nyerah. Itu peringatan 1. Sebelum peringatan itu ada visit. Panggilan 1, 2, 3 seandainya tidak datang itu ada visit juga.
terserah wali kelasnya. Idealnya sih wali kelas sendiri ya pertama. Kalau wali kelasnya tidak bisa atau masih belum, istilahnya masalah itu belum selesai, itu pasti didampingi BK. Ada fisiko. Kemudian ada peringatan 1. Tetap ada pembinaan lagi, anak itu diajak ngobrol dan lain-lain. Kenapa sih kok masih ulang? Ada absensi pribadi ke siswa. Ya, absensi pribadi, mengetahui guru kelas, orang tua, tanda tangan wali kelas dan belum lapor gitu kan. Terus kalau ini belum selesai masih ada peringatan 2. Peringatan 2 tidak selesai, peringatan 3. Pasti kalau misalnya siswa itu kadang nggak mungkin siswa itu melalui sampai dengan peringatan terakhir. Kadang peringatan 2, 3 itu sudah, kalau anak sudah istilahnya dalam tanda kutip tidak ke sekolah, itu pasti sudah nyerah. Menurut Ibu sendiri, tujuan utama dari program anti-bullying itu sebenarnya apa? Supaya membuat siswanya aman ya, maksudnya merasa aman gitu kan ya, merasa terlindungi gitu kan. Untuk siswanya sendiri, apakah pernah ada yang langsung mungkin curhat dengan gurunya di rumah? Ada. Kalau anak-anak yang dibully gitu ya ada. Kan kalau misalnya ada kayak tuntutan gitu kan seperti ada kayak beberapa siswa itu yang mau seperti mengikuti gitu, akhirnya dia kayak seperti ya ikut aja tapi nggak mendengarkan dia kan. Kalau SMP kan boleh mau ngapain kan dia kan, ada yang dia cuma ikut tapi akhirnya mendengarkan main game gitu. Kayak menurut itu bagaimana? Sebelumnya gini, tolong diikuti dulu, HP-nya dimasukkan. Kalau ada seperti itu begitu, mulanya yang pertama itu pasti. Terus akhirnya kayak misalnya kalau mereka sudah benar tapi mereka tetap tidak mendengarkan, malah berbicara sama Kalau ada pertanyaan ditunjuk, itu juga sama gitu. dia dengarkan apa enggak gitu. Karena tidak kayak murid itu disuruh meresume kegiatan penyuluhan untuk mereka agar berani mendengarkan gitu. Jadi Agar mereka lebih mendengarkan. iya. Menurut Ibu sendiri, ada kayak gimana cara Ibu melihat bahwa penurunan kasus bullying di sekolah ini menurut ada data statistik atau dari sudut pandang? Kalau ada statistik gini, tempo hari itu ada yang namanya evaluasi diri sekolah, ya kan ya. Nah itu ada angket, tapi tidak semua siswa mengisi, kan? Sampel aja, sampel. Jadi, ya di situ apakah kalian merasa nyaman sekolah di sini? Itu ada. Ya, alhamdulillah kalau masalah perundungan insya Allah sekolah tidak ada. Perkenalkan, nama saya Ibu Indah Sanjaya SSI. Saya di sini selaku staf kesiswaan yang menaungi dari bidang OSIS. Terima kasih atas kunjungannya. Mungkin ada yang bisa saya bantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Om Swastiastu, Om Budaya. Jadi masuk dari kedatangan kemarin, kami kemarin adalah soal perlindungan di sekolah. Mengenai perundungan itu tidak perlu dilakukan di momen-momen tertentu. Sebenarnya kita mengajarkan tentang arti perundungan itu bisa di setiap kita mengajar. Karena apa? Anak-anak seusia sekarang ini STM itu kan anak-anak yang suka isinya goda temannya, suka jahil dan sebagainya. Entah itu dari perkataan, entah dari perbuatan, bahkan lewat sosmed, chat itu aja biasa dilakukan. Jadi itu memang kami sebagai pendidik itu memang harus mengajarkan. Jadi tidak perlu pada saat P5 atau MPR saja. Jadi kalau misalnya temannya iseng, jahil, temannya nggak ngapa-ngapain dipukul, itu kita menegur. Jadi kita memberi tahu apa sih apa akibat kalau kita melakukan hal itu seperti itu. Jadi mencegah lebih dulu. Nah, jadi tidak perlu sih kalau saya rasa mendatangkan pihak lain, karena memang dasar dari apa ya, pemberian tentang perundungan itu dari guru sendiri sih. Terutama harusnya memang dari rumah, itu didikan di rumah sudah ada. Mungkin karena kebanyakan orang tua sekarang ini kan banyak ya wanita kerja, wanita karir ya, karena usia-usia ibu-ibu muda kalau saya lihat dari wali murid sekarang. Jadi mungkin peran paling penting memang guru di sekolah ya, memberikan pengertian tentang perundungan tersebut. Untuk misalnya ini, misalnya ya, untuk OSIS, apakah pernah ada di OSIS itu acara atau kegiatan untuk
mengatasi perundungan atau untuk sosialisasi tentang perundungan, apakah ada dari OSIS sendiri, dari teman-teman OSIS? Kalau selama ini tuh mungkin kita buat pamflet ya, Riz ya. Kebetulan Faris ini kan juga OSIS di sini. Itu kita buat pamflet, kita tempel-tempelkan. Terus kita juga melakukan sosialisasi biasanya anak itu di kelas. Kalau perundungan, istilah perundungan itu kan banyak. Mungkin yang kita ketahui dulu waktu SD itu kayak memukul, nah mengata-ngatain itu sistem perundungan. Padahal perundungan itu banyak melalui sosmed, omongan di grup, buat status. Kadang-kadang anak-anak itu kalau bertengkar kan buat status sindiran. Nah itu juga termasuk perundungan. Jadi kalau saya rasa anak-anak sudah sering sih keliling ke kelas-kelas sosialisasi. Mungkin bisa dilihat di mading itu ada stop bullying atau apa, bahkan di dinding kelas itu ada semua juga. Selalu sosialisasi Bu ya, untuk teman-teman dari OSIS ini. Memang di kelas-kelas saja sekian tempel itu tulisan stop bullying atau apa. Itu memang hasil karya mereka, hasil gambaran mereka terus ditempelkan di dinding kelas. Itu ada di beberapa kelas. Menurut Ibu tentang adanya program yang sudah Ibu jalankan, apa ada perubahan dari yang sebelumnya Ibu melakukan program ini berjalan sama sudah berjalan, ada perubahan dari siswa sendiri? Kalau perubahan langsung itu alhamdulillah sih ada, Riz. Jadi sekarang itu kalau ada anak itu apa ya, ngatain temannya itu wah bullying ada temannya yang menunjukkan seperti itu. Bahkan kadang bapak ibu guru kan kadang kalau kondisi marah mengeluarkan kata-kata yang tidak semestinya, kadang-kadang keceplosan ada beberapa guru seperti itu, wah bullying ya seperti itu. Jadi mau nggak mau anak sudah sedikit tahu, jadi mengenal gitu loh istilah bullying itu. Jadi nggak sekedar cuma hafalan bullying perundungan adalah bla bla bla, itu nggak, langsung mengenal seperti itu. Terus kayak apa di sosmed juga mereka mengurangi. Biasanya kan anak-anak itu kayak membuat seseorang itu supaya down, dikata-katain, lah itu sekarang enggak. Untuk pertanyaan terakhir mungkin dari Ibu sendiri, menurut Ibu tindakan bullying itu sudah dari lama ya. Bagaimana sih cara yang tepat untuk mengatasi bullying dari siswa dan dari gurunya sendiri? Kalau cara mengatasi untuk bullying ya, sebenarnya bullying itu kan perundungan ya. Semua perundungan itu kan dilakukan oleh pribadi personal ya. Kalau saya rasa sih cara mengatasinya itu ya dari pribadi personalnya sendiri sih. Kalau misal saya ya memberitahu Faris, memang karakternya misal ya, saya bicara Faris, ada kan karakter si A ini memang dia kayak susah diatur, kita beritahu berbagai macam itu susah untuk diatur, ya itu tidak akan kembali lagi. Cuma memang tugas kita itu mengingatkan aja, memang kembali semua ke personal diri sih. Kalau dirinya saya tidak akan melakukan bullying, ya insya Allah tidak akan melakukan. Tapi kalau dari karakternya itu wis diberitahu tapi tetap melakukan, ya kita tidak bisa misalnya kayak memaksa karena karakter seseorang. Karena kalau menurut saya bullying itu ya kembali ke pribadi sendiri sih. Lingkungan sekitar itu cuma untuk mencegah saja sih supaya tidak terjadi bullying seperti itu. Nah, sudah. Terima kasih. Ya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anakku semua. Fill me out with your smile.